Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, berjumpa lagi dalam acara kajian tafsir Al-Quran bersama saya Iman Mubarak Ahmad. Seperti biasa, kita tidak sendiri, melainkan kita akan ditemani oleh Bapak Mubalik kita, Maulana Wahid Yayang Sunendi. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Wahid? Alhamdulillah sehat Pak Iman. Alhamdulillah. Pak Wahid, dalam kesempatan yang berkah ini kita akan bersama-sama mengkaji berkenaan dengan firman Allah Ta'ala dari surah Al-Baqarah ayat 77. Namun sebelumnya saya akan bacakan ayat dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Artinya, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lain, mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepadanya tentang apa yang telah dibukakan Allah Ta'ala kepadamu, sehingga dengan itu nanti mereka dapat membantah kamu di hadapan Tuhanmu. Tidakkah kamu mengerti? Nah, itu surah Al-Baqarah ayat 77 beserta terjemahannya. Sebelum nanti saya mempersilakan kepada Pak Wahid, saya akan bacakan sekilas penjelasan dari ayat tersebut yang dikutip dari tafsir Jalalain. Di dalam tafsir Jalalain tertulis bahwa dan jika mereka berjumpa, maksudnya jika orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami pun telah beriman bahwa Muhammad SAW itu adalah seorang nabi yang telah diberitakan kedatangannya dalam kitab suci kami. Tetapi bila mereka telah kembali atau berada sesama mereka, maka kata mereka, yakni para pemimpin mereka yang bukan munafik kepada yang munafik itu, apakah kamu hendak menceritakan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang mukmin, tentang apa yang telah dibukakan Allah Ta'ala kepada kamu? Artinya, tentang hal-hal yang telah diberitahukan Allah Ta'ala kepadamu dalam Taurat mengenai sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan demikian mereka dapat mematahkan alasanmu. Lam di sini berarti mengakibatkan dengannya di sisi Tuhanmu, yakni di akhirat kelak, di mana mereka akan dapat mengajukan bukti penyelewenganmu, yaitu tak hendak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Padahal mengetahui kebenarannya. Tidaklah kamu mengerti bahwa mereka akan dapat mematahkan alasanmu jika kamu menyebut-nyebut soal itu. Dari itu hentikanlah tindakanmu itu. Nah, ini berkenaan dengan ayat tersebut dari tafsir Jalalain. Dalam kesempatan ini saya pun akan mempersilakan kepada Pak Wahid untuk membacakan penjelasan ayat tersebut dari tafsir Kabir karya khalifah kita Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu an. Silakan Pak Wahid. Baik. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat ini Huzur biasanya beliau sebelum menjelaskan sebuah ayat itu selalu diawali dengan penjelasan halelugot atau mufradat yang dipakai di dalam sebuah ayat tersebut. Tapi di dalam ayat ini Huzur tidak menjelaskan berkenaan dengan halelugotnya atau mufradat yang dipakai di dalam ayat ini. Jadi Huzur langsung menyampaikan penjelasannya berkenaan dengan ayat ini. Di mana setelah kita simak tadi ya, ada persamaan ya dengan tafsir yang disampaikan oleh
Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu ta'ala anhu di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-77 ini. Di mana Huzur menyampaikan di dalam tafsir ini di ayat sebelumnya di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-76 telah disampaikan berkenaan dengan perilaku Yahudi ya, di mana mereka ini secara garis besar ya, mereka selalu memutarbalikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini paham berkenaan dengan makna dan arti dari ayat-ayat dari Alkitab maupun Al-Quran itu sendiri, tetapi mereka memutarbalikan makna dari ayat dari sebuah kitab tersebut. Dilanjutkan di dalam penjelasan ayat ini, Huzur menyampaikan, sekarang ayat ini menjelaskan bahwa selain mengejek firman Allah Ta'ala, perilaku mereka terhadap Muslim juga tidak tulus. Ketika mereka bertemu dengan Muslim, mereka berpura-pura bahwa mereka meyakini kebenaran Islam di dalam hati mereka. Mereka bahkan memberikan argumen-argumen yang meyakinkan mereka akan kebenaran Islam dan mengutip nubuatan-nubuatan dari kitab-kitab mereka yang menurut mereka merujuk pada Nabi Muhammad SAW dan membuktikan kebenarannya. Namun ketika mereka kembali ke teman-teman mereka, mereka saling mencela. Mengapa kamu mengatakan hal-hal seperti itu kepada Muslim? Ini hanya akan membantu mereka membangun argumen melawan agamamu nanti. Ya, dalam penjelasan ini, Huzur menyampaikan bahwa orang Yahudi ini ketika berinteraksi dengan kaum Muslimin ini, mereka ada fanatisme ya, ada fanatisme, kemudian tidak hanya permusuhan terhadap agama saja, tetapi mereka ini ada permusuhan terhadap politik dan sosial atau sipil ya. Di mana di dalam ayat ini disampaikan ketika orang Yahudi ini bertemu dengan orang Muslim ya, mereka mengakui keimanan mereka. Kemudian mereka mengatakan kami telah beriman, kami telah mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, dan kami pun meyakini bahwa di dalam kitab kami, yakni di dalam Bible ya, tertulis berkenaan dengan nubuatan-nubuatan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Itu ketika mereka berjumpa dengan kaum muslimin langsung. Beda halnya lagi ketika mereka kembali lagi bertemu dengan teman-teman mereka. Tadi disampaikan kaum Yahudi munafik dan lain sebagainya disampaikan ya, di dalam tafsir Jalalain. Nah, di dalam tafsir ini juga dijelaskan seperti itu. Ketika kaum Yahudi kembali ke teman-teman mereka, mereka malah berbantah ya. Mereka istilahnya berargumen. Kenapa kalian menceritakan nubuatan-nubuatan yang terkandung di dalam Bible berkenaan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW? Kalau kalian melakukan itu akan menjadi argumen bagi orang Muslim untuk melawan kalian nanti. Nah, ya, seperti itu. Jadi seolah-olah kontradiktif ya, ada ketidaksamaan ketika mereka berjumpa dengan Muslim dan berjumpa dengan pemimpin mereka maupun kawan-kawan mereka. Jadi seolah-olah mereka ini orang munafik ya. Kemudian Huzur menyampaikan dari tindakan ini dapat disimpulkan bahwa permusuhan Yahudi bukanlah semata-mata permusuhan agama, melainkan juga permusuhan politik dan sipil. Sebagaimana tadi yang disampaikan, karena mereka tidak hanya keberatan dengan agama, tetapi persahabatan mereka dengan Muslim juga tidak tulus dan diwarnai oleh pengkhianatan dan tipu daya. Jadi ketika mereka berteman dengan kaum Muslimin, jadi pertemanan mereka ini bukan pertemanan secara tulus, tetapi ada tipu daya atau tipu daya muslihat di dalamnya. Atau istilahnya ada udang di balik batu. Jadi pertemanan mereka ini bukanlah pertemanan yang tulus layaknya sahabat gitu. Kemudian Huzur menyampaikan dari sisi akhlak orang Yahudi yang dijelaskan dalam ayat ini juga sangat berbahaya.
Orang-orang Yahudi bertemu dengan Muslim, mengungkapkan persahabatan dan mengatakan bahwa mereka juga meyakini kebenaran Islam dari hati mereka. Tetapi ketika mereka berpisah, mereka saling mencela satu sama lain. Mengapa kamu mengungkapkan kepada Muslim hal-hal yang telah Allah ungkapkan kepadamu? Ini hanya akan mengakibatkan mereka menggunakan hal-hal ini untuk melawanmu. Jadi ada persamaan tadi tafsir dengan tafsir Jalalain ya. Kemudian Huzur lebih lanjut menyampaikan, ini berarti mereka mengakui bahwa hal-hal yang mereka sebutkan kepada Muslim telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka juga mengakui bahwa hal-hal itu mendukung Islam. Namun mereka tidak ingin Muslim mengetahui hal-hal itu. Jangan sampai mereka menggunakannya untuk melawan Yudaism atau keyahudian. Seolah-olah bagi mereka lebih baik firman Allah terbukti salah dan kehendak Allah tidak terpenuhi daripada kehormatan Yahudi di mata publik itu menjadi rusak. Itulah akhlak orang Yahudi itu seperti itu ya. Di samping mereka ini mengakui ya firman Allah Ta'ala itu benar berkenaan dengan nubuatan-nubuatan kedatangan nabi-nabi yang terdahulu pun maupun Nabi Muhammad SAW, mereka dalam hati kecilnya mengakui nubuatan-nubuatan tersebut. Tetapi mereka ini lebih mengutamakan harga diri mereka daripada harga diri mereka ya, keyahudian mereka ini rusak ya di depan publik. Lebih baik mereka menutupi nubuatan-nubuatan yang terkandung di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran berkenaan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, jika akhlak suatu bangsa mencapai keadaan ini, apa gunanya secara agama? Tentu saja tidak ada manfaatnya bagi agama ataupun akhlak. Sejauh menyangkut agama dan akhlak, kehancuran bangsa seperti itu adalah demi kebaikan agama dan dunia. Jadi kondisi akhlak yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi setelah munculnya Nabi Muhammad SAW adalah bukti yang kuat bahwa bangsa ini tidak layak lagi menerima nikmat Allah Ta'ala, yakni nikmat kenabian, dan bahwa Nabi Allah sekarang harus datang dari luar dari bangsa Yahudi ini. Jadi kalau kita lihat ya di dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah banyak sekali yang menurunkan utusannya atau disebut dengan Nabi dan Rasul di antara kaum Yahudi. Namun karena ada penolakan di antara mereka ya, kemudian nikmat itu berpindahlah yang tadinya ke Bani Israel, lalu sekarang berpindah ke Bani Ismail, yakni keturunannya, yakni sekarang adalah Nabi Muhammad SAW. Itu Bapak Iman yang dijelaskan oleh Huzur kita tercinta berkenaan dengan ayat ini. Mungkin ada tafsir lain yang lebih spesifik ya. Baik Pak Wahid, ini menarik ya berkenaan dengan sifat dari orang-orang Yahudi, terutama di masa sebelum ataupun ketika masa sesudah pengutusan Rasulullah SAW ya. Bagaimana orang-orang Yahudi ini memiliki sifat yang tadi sudah dijelaskan ya, ketika mereka bertemu dengan Rasulullah SAW ataupun orang-orang beriman, ya mereka menceritakan tentang nubuatan-nubuatan di dalam Bible berkenaan dengan kedatangan Rasulullah SAW. Tapi ketika mereka kembali, justru mereka saling berbantah, ya mereka saling menyalahkan. Ya. Nah, di sini saya akan juga bacakan penjelasan berkenaan dengan ayat tersebut dari tafsir Ibnu Katsir. Ya. Yang pertama, di dalam tafsir Ibnu Katsir mengutip berkenaan dengan pendapat dari Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, apabila mereka bersua atau berjumpa dengan orang-orang yang beriman di dalam ayat ini, mereka berkata, kami pun telah beriman bahwa teman kalian itu adalah utusan Allah Ta'ala, tetapi khusus bagi kalian. Jika sebagian dari mereka berada bersama sebagian yang lain, mereka mengatakan, janganlah kalian bicarakan rahasia ini kepada orang-orang Arab, karena sesungguhnya sejak dulu kalian menunggu-nunggu kedatangannya untuk meminta pertolongannya dalam menghadapi mereka, yakni orang-orang Arab. Tetapi ternyata beliau, yakni Rasulullah SAW, muncul dari kalangan mereka sendiri. Nah tadi ada kesamaan ya, bahwa
mereka merahasiakan berkenaan dengan nubuatan-nubuatan tersebut, jangan sampai terdengar apalagi diucapkan ke hadapan orang-orang muslim ya. Kemudian di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menulis, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lain, mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepadanya tentang apa yang telah dibukakan Allah Ta'ala kepadamu, sehingga dengan itu nanti mereka dapat membantah kamu di hadapan Tuhanmu. Artinya, kalian mengakui bahwa beliau, yakni Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, padahal kalian telah berjanji kepada Allah Ta'ala bahwa kalian akan mengikutinya, dan dia telah memberitakan kepada mereka, yakni orang-orang Arab, bahwa beliau adalah nabi yang sedang kita tunggu-tunggu kedatangannya dan yang kita jumpai sebutannya di dalam kitab kita. Karena itu ingkarilah beliau dan jangan sekali-kali kalian mengakuinya. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dicantumkan beberapa pendapat dari para ulama. Yang pertama di sini berkenaan dengan salah satu pendapat bahwa orang-orang munafik yang disebut di dalam ayat ini adalah dari kalangan orang-orang Yahudi. Apabila mereka bersua atau berjumpa dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan, kami pun beriman kepadanya. Kemudian pendapat yang lain lagi, mereka adalah segolongan orang dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka beriman, kemudian munafik. Nah, ini pendapat yang selanjutnya ya, bahwa ada yang berpendapat orang-orang Yahudi ini mereka sempat beriman, ya, kemudian mereka menjadi munafik lagi ya, setelah kembali kepada para pemimpin mereka. Kemudian pendapat yang lain mengatakan orang-orang Yahudi itu apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali berada di antara sesama mereka, maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, janganlah kalian menceritakan kepada teman-teman Nabi Muhammad SAW apa yang telah diterangkan Allah Ta'ala kepada kalian di dalam kitab kalian, yang pada akhirnya hal tersebut dijadikan hujah atau dalil oleh mereka untuk menghadapi dan menentang kalian. Kemudian berkenaan dengan kalimat apakah kamu menceritakan kepadanya tentang apa yang telah dibukakan Allah Ta'ala kepadamu, sehingga dengan itu nanti mereka dapat membantah kamu di hadapan Tuhanmu. Ibnu Katsir menulis bahwa yang pertama tentang apa yang telah diturunkan kepada kalian, yaitu kitab kalian yang di dalamnya disebutkan ciri-ciri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, apakah kamu menceritakan kepadanya tentang apa yang telah dibukakan Allah Ta'ala kepadamu, yakni mengenai siksaan, dan sehingga dengan itu nanti mereka dapat membantah kamu di hadapan Tuhanmu, yakni berupa siksaan yang pernah kalian alami, yang akibatnya mereka mengatakan kepada kalian, kami lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada kalian, dan kami lebih dimuliakan oleh Allah Ta'ala daripada kalian. Kemudian yang pendapat yang ketiga atau yang terakhir, apa yang telah ditakdirkan bagi kalian berupa nikmat dan siksaan. Nah, ini Pak Wahid dan para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, berkenaan dengan pendapat, berbagai pendapat di dalam tafsir Ibnu Katsir yang ada kaitan erat dengan surah Al-Baqarah 77 ini. Nah, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Wahid ya, untuk menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan ayat ini. Silakan Pak Wahid. Baik, Pak Iman. Di sini Huzur lebih lanjut menjelaskan berkenaan dengan potongan ayat atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Jadi apakah kalian ini menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah Allah bukakan kepada kalian? Jadi Huzur menjelaskan maksudnya adalah ayat ini juga dapat berarti bahwa Allah telah mengungkapkan kebenaran Islam kepada mereka secara rasional atau melalui mukjizat. Dan maksudnya adalah bahkan jika kebenaran Islam telah menjadi jelas bagimu, kamu tidak boleh mengatakannya kepada muslim. Di sini disampaikan bahwa Allah Ta'ala itu telah menjelaskan berkenaan dengan Islam secara rasional kepada mereka, dan mereka pun mengetahui hal itu, memahami hal itu. Tetapi alangkah baiknya apa yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala kepada kita ini jangan disampaikan kepada orang muslim. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna lain dari fatahullahu alaikum adalah
Mengapa kamu mengungkapkan kepada muslim nubuatan-nubuatan tentang Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam Injil dan yang tergenapi dalam dirinya dan membuktikan kebenarannya? Nah, mereka pun meyakini ya tentang nubuatan kedatangan Hazrat Muhammad SAW di dalam Injil. Mereka membenarkan hal itu, tetapi mereka tidak ingin orang muslim ini mengetahui berkenaan dengan nubuatan tersebut. Huzur berlanjut menjelaskan, kedua makna ini ditemukan dalam ayat ini pada saat yang sama. Ada dua jenis orang yang di kalangan Yahudi. Sebagian orang dari mereka yang tidak sepenuhnya menguasai Injil, tetapi telah diyakinkan akan kebenaran Nabi Muhammad SAW di dalam hati mereka oleh argumen-argumen rasional dan mukjizat-mukjizat yang muncul darinya. Dan sebagian dari mereka yang adalah fakar Injil, kebenaran Nabi Muhammad SAW telah terungkap kepada mereka karena nubuatan-nubuatan yang ditemukan dalam Injil yang tergenapi di dalam dirinya, yakni di dalam Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka berbicara dengan Muslim, mereka menyebutkan nubuatan-nubuatan ini dan berkata kepada mereka bahwa menurut nubuatan-nubuatan dalam kitab kami, Muhammad SAW itu adalah terbukti benar. Jadi di kalangan Yahudi itu ada beberapa golongan ya. Golongan yang pertama disebutkan bahwa ada golongan yang tidak memahami Injil, tetapi telah diyakinkan dengan dalil-dalil atau nubuatan-nubuatan yang terkandung di dalam Injil, sehingga mereka meyakini berkenaan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan yang dinubuatkan di dalam Injil tersebut. Kemudian yang kedua, mereka adalah fakar Injil, ahli Injil ya. Kalau di dalam Islam itu tahfiz Al-Quran gitu kan. Sehingga mereka memahami berkenaan dengan nubuatan-nubuatan berkenaan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mereka menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa kami pun meyakini kedatangan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan yang dinubuatkan di dalam Injil atau di dalam kitab mereka. Itu Pak Iman yang dijelaskan oleh huzur kita tercinta berkenaan dengan ayat ini. Baik Pak Wahid, luar biasa sekali apa yang dijelaskan oleh huzur ataupun tadi tambahan dari berbagai tafsir berkenaan dengan surah Al-Baqarah 77 ini ya. Sebenarnya pasti masih banyak ya hal yang seharusnya bisa kita sampaikan, tetapi karena waktu yang membatasi kita, jadi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Pak Wahid atas penjelasannya. Jazakumullah khairal jazaa. Jazakumullah. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 77 ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan, dikaji bersama, bisa menambah khazanah kita dan kecintaan kita terhadap kitab suci Al-Quran. Jazakumullah khairal jazaa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.